Dia ini tertarik loh sama kamu dan ingin mengakuinya. Siapa dia, teman-teman? Halo, selamat datang kembali di Lars Intuitions. Kita mau pilih-pilih nih. Pick a pile. Pilihan ke-1, The Magician. Pile kedua, Seven of Swords. Coba tanyakan di dalam hati kamu. Siapa dia yang tertarik sama kamu dan mau mengakuinya? Ikuti intuisi kamu dalam memilih ya, teman-teman. Pilihan ke-1, The Magician. Pilihan kedua, Seven of Swords. Dia ini tertarik sama kamu dan mau mengakuinya. Oke, The Magician. Pilihan pertama atau pile pertama. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo teman-teman yang memilih The Magician. Pile pertama, pilihan pertama. Dia tertarik sama kamu dan ingin mengakuinya. Siapa dia? Tidak terikat gender. Juga mau kamu single atau kamu sudah berpasangan, bahkan sudah berumah tangga, bebas. Bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Ya, tinggal diambil yang resonates-nya saja, teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Ini fun reading, hiburan. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan dan jangan dipaksakan. Juga jangan terlalu diambil perasaan. Oke? The Magician, dia yang tertarik sama kamu dan ingin mengakuinya. Di sini ada The Tower. Di sini ada Seven of Cups. Di sini ada Page of Swords. Oke, kita buka lagi. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Di sini ada healing. Di sini ada intuition. Di sini ada past life patterns. Di sini ada family. Oke, kita buka lagi aja ya sekalian ya teman-teman. Ada free yourself. Di sini ada passion. Oke, energi zodiak kamu atau dia yang tertarik sama kamu. Ini semuanya ada ya teman-teman, dari water sign, dari earth sign, dari fire sign, dari air sign. Entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Teman-teman, dia jago manifestasi. Ya, ada The Magician, ada Seven of Cups, banyak maunya. Orang yang nggak pernah puas. Ini aku sebutkan ciri-cirinya dia ya, yang aku tangkap berdasarkan intuisiku dan tebaran kartu kamu. Oke, dia yang tertarik sama kamu dan ingin mengakuinya. Jago manifestasi, hobi manifestasi, banyak maunya. The Magician dan ada Seven of Cups. Tapi apakah dia orang sukses secara karir atau secara finansial? Ya, minimal dia punya karir yang cukup baik, sangat baik malah. Ya, dia tidak bergantung sama siapapun. Dia orang yang sangat kreatif sekali. Ya, ada The Magician di sini, orangnya sangat kreatif. Dia banyak hobinya, dia banyak kegiatannya, orangnya nggak bisa diem. Ya teman-teman, jadi apapun yang dia suka dia akan lakukan. Bahkan beberapa hobinya dia atau kegemarannya dia jadikan itu untuk cari uang juga, gitu ya teman-teman ya. Menurut dia bekerja karena dia ada passion di situ atau ada kesukaan di situ ya jauh lebih enjoy, jauh lebih menyenangkan menurut dia, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada Seven of Cups. Ini orang yang banyak pilihannya. Sebenarnya dalam hal lawan jenis, dia banyak pilihannya. Sejujur-jujurnya aku rasakan orang ini banyak pilihannya, banyak yang suka. Dia bukan tipikal orang yang susah untuk dekat sama lawan jenis, sama orang-orang. Bukan tipikal orang yang susah untuk bergaul. Tidak, bukan seperti itu. Terutama dalam hal lawan jenis, dia bukan tipikal orang yang susah untuk mendapatkan pasangan. Ya, teman-teman ya. Banyak pilihannya. Banyak yang dia inginkan, banyak yang masih ingin dia capai di dalam hidupnya dia. Orangnya juga kepoan banget gitu ya. Kalau dia penasaran sama sesuatu, dia pasti cari. Penasaran dalam hal apa ya? Apa aja? Ya, dalam hal spiritual, dalam hal supranatural, dalam hal bisnis, karir, dalam hal misalnya dia kepo sama seseorang atau dia kepo sama kamu ya. Ada Seven of Cups, ada Page of Swords. Kalau dia penasaran sama sesuatu atau seseorang, dia pasti cari tahu. Ada Page of Swords. Orang ini sering sekali memperhatikan kamu dari jauh. Ya, tanpa kamu sadari atau mungkin kamu sadari. Karena orang ini orang yang sangat jujur sekali. Untuk beberapa dari kamu, aku rasakan energinya sebenarnya orang ini udah jujur ya sama kamu kalau dia tertarik sama kamu. Tapi mungkin ya masih kasih kode-kode aja. Gitu ya. Untuk kamu yang peka, yang menonton videoku ya, secara hati kamu peka, kamu akan tahu kok kalau orang ini suka sama kamu, tertarik sama kamu. Mungkin dia secara langsung atau tidak langsung mengatakan hal-hal yang manis sama kamu, yang so sweet gitu ya, atau dari perilakunya dia ke kamu. Tapi kalau untuk kamu yang ya kurang peka hatinya ya sama perasaan seseorang, ya mungkin kamu nggak akan menyadari kalau orang ini suka sama kamu.
Ya, tapi sebenarnya beberapa dari kamu orang ini sering sekali memberikan kode-kode tertentu kalau dia tertarik. Kita belum bicara soal cinta ya teman-teman, tapi tertarik, suka gitu ya, ingin mendekati, ingin mengakui. Ya, ada lagi di sini ya, dia sering kepo sama kamu, dari jauh dia memperhatikan, dia sering tanya-tanya tentang kamu, mungkin kalian punya circle pertemanan yang sama. Ya, circle pertemanan bisa bisa apa aja ya. Mungkin kamu satu tempat kerjaan sama dia, mungkin kamu temannya dia ya, pokoknya satu circle pertemanan. Ya, kamu juga kenal sama dia. Dia juga cukup mengenal kamu, apalagi kalau dia sering sekali mampir-mampir atau ngintip-ngintip sosial medianya kamu. Atau mungkin dia bertanya-tanya sana sini ya sama teman-teman kamu, atau dia kenal sama keluarga kamu. Ya, intinya dia orang yang sering sekali mencari tahu tentang kamu. Seseorang kalau udah kepo, termasuk dia ya teman-teman, kalau udah pengen tahu banget, penasaran sama sesuatu atau seseorang, dia selalu banyak cara. Dia tahu banget caranya gimana supaya memenuhi hasratnya dia ini. Ya, dalam hal apapun, bukan dalam hal ketertarikan dia sama lawan jenis ya. Karena orang ini pinter ya guys. Termasuk orang yang sangat cerdas, sangat pinter, ya, orang yang sangat supel. Ya, banyak maunya, dia orang yang pantang mundur, pantang menyerah. Kalau udah penasaran sama sesuatu atau seseorang, dia pasti akan mencoba dulu gitu ya. Dia punya prinsip, dia akan mencoba dulu sesuatu yang bikin dia penasaran banget gitu ya. Ada The Tower dan ada Page of Swords. Teman-teman, ya, aku rasakan energi kamu tidak tahu sama orang ini. Ada energi yang dia sudah memberikan kode-kode tertentu untuk kamu yang peka sama perasaan seseorang, sama energi seseorang. Mungkin kamu tahu kalau orang ini wah tertarik nih gitu ya. Tapi aku juga merasakan kamu tidak tahu sama sekali. Karena kamu menganggap dia teman biasa aja. Mungkin di hadapan kamu juga dia hanya sekedar membicarakan hal-hal yang ringan. Ya, tidak pernah membicarakan hatinya dia, tidak pernah membicarakan atau bahkan tidak memberikan kode-kode kalau dia suka sama kamu. Ya, ada The Tower dan ada Page of Swords. Mungkin ketika dia datang ke kamu mengakui perasaannya dia ya teman-teman ya, kamu akan kaget, kamu shock, kamu tidak menyangka. Selama ini kamu menganggap ya datar-datar aja, flat-flat aja, biasa-biasa saja hubungan kamu sama dia. Ini ambil yang resonate-nya saja ya teman-teman ya. Kamu bakalan kaget banget ketika dia menyatakan perasaannya sama kamu. Ini banyak sekali yang akan dia komunikasikan. Clear, jelas ya. Ketika dia sudah berani untuk mengatakan perasaannya sama kamu, ini bakalan jelas banget. Apa sih keinginannya dia, apa sih tujuannya dia datang ke kamu. Kalau misalnya nih terjalin cinta, kamu menerima cintanya dia gitu ya, apa sih yang dia inginkan di dalam hubungan cinta ini, bakalan clear banget komunikasi antara kamu sama dia ya teman-teman ya. Ada The Tower dan ada Page of Swords. Ini cenderung orang yang sangat straight to the forward. Tadi kayaknya aku sedikit spill ya. Orang yang sangat jujur apa adanya, straight to the forward. Apalagi kalau dia udah memutuskan dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Ya, mungkin selama ini dia memperhatikan kamu dari jauh karena mungkin dia sedang mencari tahu tentang kamu atau meyakinkan dirinya, benar nggak sih dia suka sama kamu, kayak gitu ya teman-teman. Bukan berarti dia tidak berani, dia kepo sama kamu dari jauh gitu ya, mencari tahu tentang kamu. Bukan berarti dia tidak berani. Ya, dia orang yang sangat pemberani sekali, pantang menyerah. Tapi kan dia juga perlu mengumpulkan beberapa hal tentang kamu, bahkan tentang perasaannya dia, meyakinkan dirinya gitu ya teman-teman. Tapi ketika dia yakin, ya dia yakin dengan apa yang dia ucapkan. Ya, The Tower aku rasakan di sini sejujur-jujurnya, dan ada Page of Swords yaitu jujur apa adanya, straight to the forward, terutama ketika dia nanti mengatakan cintanya sama kamu, sukanya, tertariknya sama kamu. Tapi di sini aku juga merasakan sejujurnya ada The Tower, orangnya cukup emosional, ya teman-teman, agak pemarah, ya. Kalau ngomong tajam. Ini aku akan plus minusnya, akan aku jelaskan apa adanya tentang dia yang tertarik sama kamu, ya guys. The Tower ada Page of Swords. Orangnya sangat terbuka apa adanya, sangat straight to the forward. Dia terkesan dari perkataannya dia itu judes gitu ya, tajam sekali. Untuk orang-orang yang dekat sama dia, tahu bahwa orang ini cukup emosional, cukup pemarah. Gitu ya, gampang kesinggung, teman-teman ya. Kalau dia ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya dia, ada Page of Swords ya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya dia, tidak sesuai dengan prinsipnya dia, bakalan tajam banget sih. Gaya bicaranya dia nih bakalan tajam banget, bahkan meledak-ledak. Ya. Di sini ada healing. Orang ini mungkin pernah beberapa kali mengalami, ada The Tower teman-teman, ada healing. Orang yang tertarik sama kamu ini sudah mengalami banyak sekali terpuruk, ya, kegagalan,
penolakan, rasa sakit hati yang membuat dia seperti marah dengan keadaan gitu ya. Hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat dia marah sekali, kecewa, dan bahkan mungkin dia sulit untuk memaafkan orang-orang yang membuat dia kecewa gitu ya. Ini salah satu ciri-cirinya dia. Tapi orang itu sudah melewati itu semua, ada healing. Dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri, guys. Ada the tower, ya. Banyak hal ya, dalam hal cinta, mungkin dalam hal pergaulan, mungkin dalam hal karir. Orang ini banyak sekali mengalami kegagalan yang sangat membuat dia seperti jatuh banget gitu ya. Tapi saat ini dia sudah healing, sudah sembuh. Ya, di hatinya dia sudah sembuh. Mungkin juga dia pernah mengalami kegagalan cinta yang amat sangat gitu ya, membuat dia tuh sempat tidak merasakan cinta, tidak percaya sama yang namanya cinta. Meskipun dia gampang nih ya, mendapatkan pasangan dia gampang, cuman dia tidak mudah membuka hati. Kalau orang suka sama dia, lawan jenis terutama, ya silahkan aja, tapi dia orang yang picky sekali ya, karena memang dia punya pengalaman cinta yang cukup membuat dia marah ya teman-teman, kecewa sekali. Tapi saat ini dia udah siap nih membuka hatinya dia. Makanya tadi kan dia kepo sama kamu ya, dia mau mencari tahu tentang dirimu gitu ya. Dia mau meyakinkan dirinya apakah dia benar-benar siap nih punya pasangan, apakah dia benar-benar siap nih untuk menyatakan cintanya sama kamu. Padahal dia juga belum tahu kamu suka nggak sih sama dia gitu ya. Intinya orang ini sudah pernah melewati hal-hal terburuk di dalam hidupnya dia. Tapi dia pelan tapi pasti ya teman-teman, dia sudah melewati itu semua. Saat ini dia sudah mulai bisa berdamai dengan keadaan, healing. Dia punya energi healing yang mungkin ya, energi penyembuhan ya teman-teman, energi penyembuhan yang mungkin itu bisa berguna untuk menghealing hatinya dia dari kekecewaan, membakar lagi semangatnya dia yang tadinya down, jadi lebih bersemangat lagi, jadi lebih percaya diri lagi. Atau mungkin juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang memang percaya sama dia, untuk membantu masalah-masalah mereka. Dia punya energi healing. Intuisinya sangat tajam guys. Ada the magician dan ada intuition. Ya, intuisinya dia sangat tajam. Mungkin dia mengerti tentang spiritual ya. Ada the magician, ada seven of cups, dan ada intuition. Ya, seperti tadi aku jelaskan, orangnya kepoan, penasaranan banget. Termasuk dalam hal mengulik soal spiritual, bahkan supranatural. Gitu ya, intuisi dia sangat tajam. Mungkin karena ilmu-ilmu yang dia pelajari gitu ya teman-teman ya. Ya namanya orang penasaran, gimana sih, segala hal pasti dia akan lakukan supaya dia puas gitu ya teman-teman ya. Ya, banyak dari kamu orang ini intuisinya sangat tajam. Dia bisa memfilter pertemanannya dia, mungkin berdasarkan pengalaman-pengalamannya dia juga, dia belajar dari itu. Dan secara tidak langsung intuisinya dia ya terasah juga ya teman-teman. Ada past life patterns. Teman-teman, sejujurnya aku rasakan ada energi orang dari masa lalu kamu. Ambil yang resonate-nya saja ya. Aku merasakan ada energi orang dari masa lalu kamu ya. Untuk beberapa dari kamu, ini dia masih tertarik sama kamu. Ya, mungkin ketika dia datang ke kamu, di sini ada Page of Swords. Ketika dia datang sama kamu, banyak yang mau diobrolin, banyak yang mau dibicarakan. Mungkin misi pertamanya dia tuh meminta maaf. Meminta maaf untuk apa yang terjadi di dalam hubungan kamu sama dia dulu. Ya, kemudian yang kedua dia baru menyatakan kalau dia rindu, kalau dia masih tertarik, kalau dia ingin berrekonsiliasi. Banyak yang akan dia bicarakan. Ada energi orang dari masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah pendekatan, kamu merasa pernah di ghosting sama orang ini ya, atau bahkan kamu pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Energi orang dari masa lalu. Di sini ada family. Orang ini family oriented ya teman-teman. Ya, meskipun orangnya ini memang emosional sekali gitu ya. Gampang kesinggung gitu ya. Mungkin karena memang pengalaman masa lalunya dia cukup berat ya. Jadi ya dia nggak mau tersakiti lagi. Mungkin dia yang pemarah ini, dia yang gampang emosi ini gitu ya. Dia nggak gampang percaya sama orang. Ini cara dia untuk membentengi dirinya dia supaya nggak kecewa lagi. Mungkin ya teman-teman. Karena kan masing-masing manusia itu punya cara sendiri-sendiri. Dan ini ambil yang resonate-nya saja. Family. Meskipun terkesannya dia memang keras ya, punya sifat yang cukup keras gitu, emosional, tapi dia cinta sama keluarganya, orang tuanya, kakak adiknya, bahkan temannya dia yang cukup akrab ya, sahabat gitu misalnya, yang udah dianggap keluarga ya dia cintai. Dia akan berada di garda terdepan untuk membela orang-orang yang dia cintai, membela harga dirinya sendiri. Ini harga dirinya cukup tinggi ya teman-teman, tinggi banget malah ya, harga dirinya tinggi banget. Kalau dia merasakan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dia akan setegas itu, dia akan secepat itu
dia akan setega itu untuk meninggalkan suatu keadaan, termasuk dalam hal cinta. Kalau dia udah nggak nyaman sama pasangannya dia nggak nyaman sama tempat kerjanya dia, sama pergaulannya dia, atau sama apapun, dia akan setegas itu untuk meninggalkan kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia nggak bahagia. Dia nggak mau lagi menyakiti dirinya dia gitu ya teman-teman. Ada family, dia cinta banget sama keluarganya, cinta banget. Keluarga ada di posisi pertama untuk hidupnya dia, menurut dia seperti itu. Ini prinsip hidupnya dia. Oke teman-teman, aku mendengar informasi tambahan dari penjagaku, dari spirit guidesku. Ini orangnya sangat ambisius ya guys, kelihatan banget. Ada the magician, ada the tower, ada seven of cups. Orang yang sangat ambisius, ya. Meskipun harga dirinya dia cukup tinggi, kalau misalnya dia menyatakan cinta sama kamu nih, terus kamu tolak nih, dia akan berusaha lagi. Dia akan berusaha lagi sampai akhirnya intuisinya dia berkata cukup. Ya, dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa merendahkan harga dirinya dia sendiri. Ya, seperti itulah dia. Ya, dia ambisius dalam hal pekerjaan, dalam hal mengejar seseorang, dalam hal cinta ya. Itu dia ambisius sekali. Di sini ada free yourself. Teman-teman, kalau misalnya nanti dia datang ke kamu, menyatakan cintanya dia. Tapi yang jelas, namanya manusia ada plus minusnya. Kamu juga kan punya sifat plus minus. Ya. Meskipun dia terkesannya punya karakter yang cukup keras gitu ya, teman-teman. Ya, seperti tadi aku jelaskan ya, teman-teman, dari A sampai Z-nya. Apa yang dia katakan sama kamu, ada Page of Swords, apa yang dia katakan sama kamu itu adalah yang sejujur-jujurnya. Maksudnya kalau dia menyatakan cinta sama kamu, ya itulah isi hatinya dia. Kalau misalnya dia nanti jujur bilang sama kamu, udah beberapa waktu dia memperhatikan kamu, nanya-nanya tentang kamu, sana-sini, cari tahu tentang kamu, itulah yang sejujur-jujurnya. Ya, di sini ada free yourself. Coba dengarkan intuisi kamu, dengarkan hati kamu, teman-teman, apakah kamu akan menerima cintanya dia atau tidak. Kalaupun kamu tidak menerima cintanya dia, cukup hargai saja, tolaklah dengan anggun, tolaklah dengan sopan, tolaklah dengan baik-baik saja. Ya, dengan kata-kata yang tertata baik. Ya, teman-teman ya, kan berteman saja nggak apa-apa tanpa ada hubungan cinta. Jelaskan baik-baik alasan kamu kenapa menolak dia. Ya, mungkin kamu sudah punya pasangan, atau mungkin kamu belum siap punya pasangan, atau mungkin sekedar kamu tidak tertarik sama dia, kamu menganggap teman. Intinya, kamu mau terima dia atau menolak, apalagi kalau menolak, tolaklah dengan baik-baik. Ya, jauhkan sikap sombong. Ya, tatalah omongan kamu dengan sebaik-baiknya. Ya, free yourself. Ya, kamu mau menerima dia atau tidak, kamu punya kehendak bebas, guys. Ada passion. Ya, orang ini ya tertarik sama kamu. Sejujurnya aku rasakan dia sangat tertarik dengan, mungkin awalnya ya dia tertarik dengan kamu nih secara fisik. Mungkin menurut dia secara fisik kamu nih sesuai lah dengan kriterianya dia, seperti itu ya. Di sini ada rasa suka, tapi di sini juga ada ketertarikan secara fisik ya. Aku akan jelaskan sejujur-jujurnya berdasarkan tebaran kartu kamu ya guys. Potensi hubungan kamu sama dia, pilihan ke-1 ya. Potensi hubungan kamu sama dia. Ada Five of Cups. Oke, potensi hubungan kamu, pilihan ke-1, pile ke-1. Di sini ada The Emperor. Oke, potensi hubungan kamu, pilihan ke-1, pile ke-1. Di sini ada Eight of Cups. Oke, teman-teman, di sini sejujurnya aku rasakan potensi hubungan kamu sama dia ya, yang akan menyatakan cintanya sama kamu, dia tertarik nih sama kamu ya. Sejujurnya aku merasakan banyak sekali energi penolakan. Ada Five of Cups, ada The Emperor, ada Eight of Cups. Banyak sekali energi penolakan. Energi memang tidak bisa diangkakan ya, tidak bisa dikasih angka gitu ya, namanya energi gitu. Cuman kalau misalnya bisa aku angkakan untuk sebagai bayangan aja, ini sekitar 80% akan menolak orang ini dengan baik-baik. Ya, seperti tadi aku jelaskan, kalau mau menolak, tolaklah dengan baik-baik. Karena ada Five of Cups dan ada Eight of Cups ya. Ini banyak sekali yang belum siap untuk punya pasangan. Ya, kamu ya teman-teman, kamu akan menolak dia. Kamu cukup mengerti perasaannya dia, cukup menghargai, berterima kasih gitu ya. Kamu akan menunjukkan sikap-sikap positif di hadapan dia kalau kamu menolak dia. Kalaupun kamu menolak dia. Ya, mungkin kamu akan menjelaskan kalau kamu ini belum bisa move on dari masa lalu kamu. Gitu ya teman-teman. Mungkin kamu juga akan mengatakan bahwa kamu belum siap untuk membuka hati terhadap cinta yang baru. Atau mungkin kamu akan mengatakan bahwa kamu tertarik sama orang lain. Gitu ya. Bahkan kamu mungkin sudah pendekatan sama orang lain. Sudah
punya pasangan gitu ya. Pokoknya kamu akan menjelaskan dengan detail kenapa kamu menolak dia. Atau sekedar ya kamu nggak tertarik sama dia, kamu hanya menganggap dia teman. Ya, sekitar 80% di sini akan ada penolakan, tapi penolakan yang baik-baik saja, tapi juga tegas. Ada di Emperor aku rasakan. Ketegasan kamu untuk menolak dia dengan alasan, ya, kenapa kamu menolak dia, dan kayaknya hubungan kamu akan baik-baik saja sebagai teman. Ya, teman-teman ya. Di sini ada di Emperor. Ya, sisanya sekitar 20% ini akan mencoba hubungan dengan orang ini. Karena kamu melihat kesungguhan orang ini. Meskipun orang ini orang dari masa lalu kamu. Ya, teman-teman, entah ini teman kamu di circle pertemanan yang sama ya, yang selama ini penasaran sama kamu, kepo sama kamu, atau di sini tadi aku sedikit melihat ada energi orang dari masa lalu kamu. Intinya di sini akan ada yang menolak. Sebagian besarnya sekitar 20% akan menerima orang ini, meskipun memang kayaknya belum serius-serius banget, tapi jalanin aja dulu yuk gitu. Kamu melihat kesungguhan orang ini. Ya, teman-teman, kamu melihat kejujuran orang ini. Ya. Kalaupun nanti ada yang menolak di sini, ya, perasaan orang ini, kalau kita bicara soal orang dari masa lalu, kayaknya di sini ada maaf-memaafkan. Kamu cukup memaafkan dia, tapi kamu tidak bisa menerima cintanya dia lagi. Mungkin ya banyak alasan ya, teman-teman ya. Tinggal diambil yang resonate-nya saja. Kita cari tahu yuk, inisial kamu atau inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia yang tertarik sama kamu nih. Ya, pilihan ke-1. Oke, aku rapin dulu. Oke, pilihan ke-1. Di sini ada huruf W, R, ada L, ada W lagi, ada A, ada U, ada Q, ada D, ada B. Orang ini jago komunikasi ya. Dia punya skill komunikasi yang sangat baik, teman-teman. Sangat-sangat baik, orangnya cukup cerdas. Jadi dia tahu banget nih tentang kamu, ya, mantan-mantan kamu mungkin, tentang pekerjaan kamu mungkin sifat-sifat kamu. Pokoknya orang ini sangat cerdas. Dia tahu gimana caranya mencari tahu tentang hal-hal yang dia bikin penasaran, gitu ya. Oke, pilihan ke-1, kamu punya free will ya. Kamu punya kehendak bebas, entah kamu menolak atau menerima dia. Kalaupun kamu menolak dia, aku harapkan kamu bisa menolak dengan baik-baik. Meskipun kita bicara soal mantan, orang dari masa lalu kamu. Saling memaafkan, itu baik untuk energi kamu, ya. Semoga cocok. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pilihan kedua, Seven of Swords. Dia tertarik loh sama kamu dan ingin mengakuinya. Seperti apa dia, siapakah dia. Ambil yang cocoknya aja ya. Ini fun reading, hiburan. Dan kita bicara soal cinta. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik, ambil yang cocoknya saja. Seperti biasa, aku gak akan capek-capek ngasih tahu, kasih informasi bahwa aku akan jelaskan hasil readingan kamu plus minusnya, apa adanya. Ya, kalau nggak cocok jangan terlalu diambil perasaan, tinggalkan saja dan jangan dipaksakan. Ini pun tidak terikat gender. Atau bahkan kamu single. Atau kamu sudah punya pasangan, bahkan kamu berumah tangga. Bebas. Ambil yang cocoknya aja. Ya, teman-teman. Oke, dia tertarik sama kamu dan ingin mengakuinya. Seperti apakah dia? Seven of Swords. Justice, The Lovers, aku tutupin dulu. Dan ada Strength. Oke. Leo, Gemini, Libra kuat di sini. Ada Aquarius. Ya, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, kita buka lagi. Dia tertarik sama kamu dan ingin mengakuinya. Seperti apakah dia? Mungkin kamu nanti sudah bisa membayangkan siapa orangnya ya. Ada Water or Ocean, Courage, Detoxifying, Physic Ability. Oke, kita buka lagi. Ada Stay Optimistic about your love life. Tetap optimis ya tentang kehidupan cinta kamu. Meskipun kamu mungkin banyak sekali melalui kegagalan demi kegagalan ya. Wajar teman-teman, namanya manusia. Pasti mengalami up and down, mengalami banyak kegagalan. Tapi jangan membuat kamu jadi putus asa, tidak percaya lagi dengan pencipta, tidak percaya lagi dengan hasil yang positif. Jangan ya, tetap optimis dengan kisah cinta kamu. Di sini ada past life relationship. Oke. Oke teman-teman, aduh, aku rasakan banyak sekali. Ini mungkin banyak yang nggak suka nih, ya. Tapi apa boleh buat? Aku akan bacakan apa adanya, ya. Tebaran kartu kamu dan aku lebih banyak mengambil dari intuisiku. Aku lihat di sini ada energi dominan adalah orang dari masa lalu kamu.
Ya, orang dari masa lalu kamu yang mungkin masih tertarik sama kamu, masih cinta sama kamu. Kita udah bicara cinta nih, ada the lovers. Mungkin aku lihat juga kamu sebenarnya jauh di dalam hati kecil kamu, mungkin masih ada kemarahan gitu ya, tapi rasa cinta itu juga ada, rasa nyaman itu juga masih ada the lovers, ada strength lagi. Ya, teman-teman ya. Ada justice aku rasakan di sini untuk beberapa dari kamu mungkin pernah punya hubungan yang sangat serius sama orang ini ya, bahkan hampir menikah atau mungkin sudah menikah. Orang ini masih tertarik sama kamu, teman-teman, sangat tertarik. Ya, sangat cinta. Masih ingin berekonsiliasi, ada strength. Ya, dia ingin kembali, ada past life relationship lagi di sini. Banyak sekali energi orang dari masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah merasa di ghosting sama orang ini, pernah pendekatan, pacaran, tunangan, bahkan ada yang pernah menikah di sini. Sejujurnya akan aku jelaskan, dia akan datang. Dia masih tertarik sama kamu, dia masih membutuhkan kamu. Tadinya aku tidak mau ngomongin cinta di sini, aku cuma mau ngomongin tertarik atau suka. Tapi di sini justru aku menemukan ada ketertarikan. Ke rasa cinta. Ya, masih ada rasa cinta yang cukup dalam, meskipun memang masih ada kemarahan, ya, kamu dan dia gitu ya, atas kegagalan itu, atas apa yang terjadi di belakang sana di dalam hubungan cinta kamu sama dia yang menyebabkan hubungan ini kandas, tidak berhasil. Di sini ada Seven of Swords. Ya, kalau aku bicara soal energi terbesar adalah orang dari masa lalu kamu, ini sepertinya memang banyak kejadian yang tidak membuat nyaman di dalam hubungan cinta kamu sama dia. Mungkin banyak perbedaan pola pikir, tujuan, misi dan visi. Mungkin adanya ketidaksetujuan dari keluarga masing-masing, terutama orang tua. Mungkin di sini juga aku bicara ada pengkhianatan. Di sini ada Seven of Swords, ada ketidakjujuran, ada pengkhianatan gitu ya, teman-teman. Ambil yang resonate-nya saja. Ya. Tapi mungkin dia baru merasakan bahwa dia masih butuh sama kamu, masih sangat cinta sama kamu, masih sangat tertarik sama kamu ya justru ketika kalian berpisah. Banyak sekali kejadian seperti itu ya, ketika kita kehilangan seseorang atau sesuatu bahkan. Justru kita baru merasakan bahwa kita masih membutuhkan seseorang atau sesuatu itu. Nah, inilah yang dirasakan orang dari masa lalu kamu ini. Ya, teman-teman, ada justice. Ya, orang ini akan datang dengan tegas, sangat clear, mengatakan cintanya sama kamu, ingin berekonsiliasi. Mungkin diawali dengan permintaan maaf ya. Ya, teman-teman, di sini masih ada banyak kenyamanan. Sebenarnya banyak sekali energi kamu masih tertarik juga sama dia. Cuman kemarahan itu mendominasi. Mungkin dia juga masih marah sama kamu, dia masih kecewa dengan kegagalan ini. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang cocoknya aja. Tapi apapun itu dia akan tegas, ada justice. Dia akan meminta maaf, ya, dia akan menjelaskan apa yang terjadi di belakang sana kok bisa terjadi perpisahan ini. Banyak yang akan dia jelaskan dengan clear, dengan tegas. Termasuk rasa cintanya dia, termasuk juga tujuannya dia menyatakan cintanya sama kamu. Ya, dia bakalan jujur banget sih soal cintanya dia bakalan jujur banget, dia akan memuji, ada the lovers ya, dia akan banyak memuji tentang diri kamu, mungkin perkembangan kamu secara fisik setelah berpisah sama dia ya, mungkin perkembangan kamu dalam hal sifat kamu yang jauh berubah, mungkin perkembangan kamu dalam hal finansial atau karir kamu, gitu ya teman-teman. Di sini orangnya sangat, sebenarnya ya ada justice, orangnya sangat jujur ya dalam hal apapun, dalam hal pekerjaannya dia, dalam hal menyatakan suatu berpendapat, atau dalam hal mengambil suatu keputusan, atau ya apapun yang akan dia katakan sama kamu itu jujur apa adanya, straight to the forward. Ya, dalam hal pekerjaan, dalam hal pertemanan, dalam hal cinta, dia juga orangnya sangat jujur. Ya, ada justice di sini teman-teman. Jujur apa adanya. Ini kalau orang yang tidak terlalu kenal sama dia, ya, orang yang tertarik sama kamu ini teman-teman, kalau tidak terlalu kenal sama dia, ini terkesan orang yang judes banget, galak banget, mungkin bahkan nggak suka sama orang ini, bahkan untuk berteman aja nggak suka. Kalau untuk orang-orang yang memang kurang mengenal orang ini, kayak sulit untuk didekati gitu loh teman-teman ya. Kalau aku lihat dari the lovers dan ada strength, dia sifatnya cukup keras, punya karakter yang cukup kuat, pekerja keras sekali. Karirnya gimana sih kak? Baik, sangat baik, ada justice ya, punya karir yang sangat baik, otomatis keuangan juga baik, orang yang sangat mandiri. Dia bisa melakukan apapun sendiri, bukan hanya nyari uang ya, bisa melakukan apapun sendiri ya. Keuangan aman, terkendali gitu ya. Secara fisik menarik guys, dia punya fisik yang sangat menarik ya.
Ada strength, dia sangat nyaman sama kamu karena menurut kamu mungkin dia sudah beberapa kali mencoba dengan orang lain setelah dia berpisah sama kamu. Tapi menurut dia, jauh di dalam hati kecilnya dia, yang membuat dia nyaman, yang bisa mengerti soal sifat-sifat kerasnya dia ya cuman kamu. Makanya dia kembali ke kamu. Makanya dia teringat lagi ke kamu. Ya, aku nggak bicara kalau orang ini setelah berpisah sama kamu, dia tidak mencoba sama orang lain. Dia mencoba beberapa kali. Kalau aku rasakan energinya ada Seven of Swords. Karena dia secara karir sangat baik. Ya, dia secara fisik sangat menarik. Dia mampu membuat nyaman banyak orang, terutama lawan jenis yang tertarik sama orang ini. Ya, dia sudah beberapa kali mencoba, tapi ya kayaknya cuman kamu sih yang menurut dia bisa memahami dia, ada strength. Ya, mampu menaklukkan sifat-sifatnya dia yang keras ini. Dia nyamannya sama kamu, intinya seperti itu. Kamu tuh unik menurut dia. Kamu tuh lain daripada yang lain, daripada orang-orang yang pernah dekat sama dia. Lawan jenis ya guys. Ini sejujur-jujurnya secara fisik orang ini terlihat sangat sehat sekali. Mungkin suka olahraga ya guys. Aku merasakan dia yang tertarik sama kamu dan ingin mengakui perasaannya sama kamu. Ini dia suka olahraga, sangat terjaga nih, tubuhnya sangat seksi, sangat hot gitu ya teman-teman ya. Ya pokoknya kelihatan sehat sekali gitu ya. Kalau aku lihat dari Seven of Swords dan Justice, orang ini pinter banget sih. Dia punya skill komunikasi yang sangat-sangat mumpuni. Skill komunikasinya dia bisa sangat bermanfaat untuk pekerjaannya dia, untuk meyakinkan kamu tentang perasaannya dia, gitu ya. Dalam pergaulan juga seperti itu. Intinya dia punya skill komunikasi yang sangat baik, yang sering dia pergunakan di dalam kehidupannya dia. Ya, teman-teman ya. Ada water or ocean. Orang ini suka alam, ya, suka sekali alam. Sesekali sih ke alam yang pegunungan, tempat yang dingin, adem, tenang gitu. Tapi dia lebih suka alam yang ada unsur airnya sih, lebih ke ya laut, pantai, danau kayak gitu-gitu ya teman-teman, water or ocean. Dia suka sekali alam yang ada unsur airnya gitu ya. Courage, orang ini sangat berani sekali. Ada justice, ada courage. Di sini ada strength lagi. Ya, ini pemberani sekali orangnya. Dalam berkata-kata, dalam mengambil keputusan, dia cukup tegas dalam mengambil keputusan. Jadi ketika dia mengatakan cintanya sama kamu, ya itulah apa adanya dia. Dia tahu pernah ada kejadian yang tidak nyaman di antara kamu sama dia, tapi orang ini tidak pernah takut untuk mencoba. Ya, setidaknya tujuan dia, menurut dia ya, setidaknya tujuan dia baik kok untuk meminta maaf. Nah, dia punya keberanian nih untuk menyatakan cintanya sama kamu. Meskipun di sini ada justice ya. Meskipun memang banyak pertimbangan ya guys. Sebelum dia maju ke kamu, dia banyak pertimbangan. A, B, C, D, pokoknya semua pertimbangan deh gitu ya. Tapi ketika dia mengatakan cintanya sama kamu, itu melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup lama. Ya, dalam hal keberanian ini jagonya sih orang ini ya. Dalam hal karir dia berani, dia tidak takut untuk berusaha gitu ya. Dalam mengejar cintanya kamu juga, atau kata maaf dari kamu juga, dia nggak pernah takut, nggak ada takutnya. Di sini ada detoxifying. Ini tipikal orang yang memang kalau dia nggak nyaman sama kondisi, atau sama pekerjaan, atau sama pergaulan, atau sama pasangan, dia orang yang sangat tegaan. Ada detoxifying, ada justice, ada courage. Dia orang yang tegaan. Kalau dia nggak nyaman dengan suatu kondisi, karir, meskipun di situ penghasilannya banyak, tapi kalau dia nggak nyaman gitu ya melakukannya, atau di situasi yang nggak nyaman, dia pasti akan dengan cepat meninggalkan keadaan itu. Bahkan kalau dia cinta sama pasangannya dia, tapi pasangannya dia mengecewakan dia beberapa kali, diberi kesempatan, mengecewakan lagi, diberi kesempatan, mengecewakan lagi, ya dia akan tinggalkan hal itu. Dia akan sangat tegas meninggalkan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Detoxifying, bahkan pergaulan, atau pekerjaan, atau kisah cinta. Ya, ini orang yang sangat menghargai dirinya sih teman-teman. Punya harga diri yang sangat tinggi, ada justice ya. Yang membuat dia bahagia, ya dia akan lanjutkan, dia akan tulus di keadaan itu gitu ya. Tapi yang membuat dia terus-terusan mikir hal-hal negatif gitu ya, membuat dia was-was terus, ya dia akan tinggalkan itu. Ya, tegaan orangnya. Physic ability. Oke. Physic ability, ada the lovers, ada strength. Orang ini punya kemampuan spiritual. Dia mengerti tentang hal itu, atau bahkan supranatural. Ya, spiritual atau bahkan supranatural. Cuman aku lebih merasakan ini tentang spiritual. Dia memang punya ketertarikan dengan hal itu. Intuisinya dia sangat tajam. Dia mengerti tentang
yang namanya spirit guides, dia bisa mendengarkan intuisinya, dia jauh lebih tajam mungkin dibandingkan orang lain. Dia tahu siapa yang menjaga dia, intinya dia mengerti tentang spiritual bahkan supranatural, physic ability. Entah dia pelajari karena dia memiliki ketertarikan dalam hal itu, atau memang dia punya gift itu dari orang tuanya dia mungkin, dari keluarganya dia mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada stay optimistic about your love life. Di sini sejujurnya banyak sekali, kuat sekali energi orang dari masa lalu kamu. Kalau misalnya kamu mau menerima orang ini guys, misalnya kamu punya free will kok. Kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas. Kamu mau menerima dia atau tidak, kamu ya terserah kamu. Ya, teman-teman, karena ini kan yang menjalani kamu. Cuman kalaupun kamu mau menerima dia, cintanya dia, ya, tawaran berrekonsiliasinya dia ini, karena kamu merasakan dia cinta sama kamu juga masih cinta, dia nyaman sama kamu juga masih nyaman, ya, tetap optimis dengan hubungan cinta ini, ya, optimis dengan perubahannya dia, dengan janji-janjinya dia untuk berubah jadi jauh lebih baik, atau mungkin jadi jauh lebih serius hubungannya dibandingkan sebelumnya, atau kamu mau menolak, ya nggak apa-apa juga, ya teman-teman, tapi jangan rasa sakit hati itu jangan membuat kamu jadi nggak percaya lagi sama yang namanya cinta. Tetap optimis. Semesta pasti akan menyiapkan seseorang yang memang untuk kamu kok. Entah kita bicara soal mantan kamu yang terbaik untuk kamu, atau memang ada orang lain di depan sana. Tetap optimis dengan kisah cinta kamu. Oke, kita cari tahu potensi hubungan cintanya. Eight of Pentacles. Ya, ini energinya besar sekali atau dominan sekali orang dari masa lalu kamu ya teman-teman ya. Mungkin kamu pernah pendekatan atau bahkan pernah menikah ya sama orang ini. Di sini ada Five of Pentacles, di sini ada the Star. Bottom of the deck-nya Page of Pentacles lagi. Guys, ya, memang besar dan dominan sekali di sini adalah orang yang pernah ada dalam kehidupan cinta kamu di masa lalu. Potensinya seperti apa? Dan besar juga potensinya adalah kamu akan mencoba lagi hubungan cinta bersama orang ini. Karena apa? Karena kamu pun jauh di dalam hati kecil kamu, ya, kamu masih cinta sama dia. Mungkin ketika dia datang sama kamu bisa merasakan di dalam hati kamu juga, mungkin kamu merasakan bahwa orang ini sungguh-sungguh meminta maaf lah setidaknya sama kamu. Kamu merasakan di dalam intuisi kamu, kan setiap manusia sebenarnya punya intuisi ya teman-teman. Untuk kamu yang memilih pilihan kedua, kayaknya secara intuisi kamu juga merasakan kenyamanan ketika dia datang, ketulusan ketika dia meminta maaf sama kamu, apalagi terus menyatakan cintanya sama kamu, terus pengen rekonsiliasi. Banyak sekali akan menerima kehadiran orang ini, mencoba lagi. Page of Pentacles, ada Eight of Pentacles, meskipun memang, dan ada Five of Pentacles. Sejujurnya di sini akan banyak sekali membicarakan soal rasa sakit gitu ya, membicarakan apa adanya ya, kesakitan, rasa kecewa, kemarahan yang pernah terjadi di belakang sana di dalam hubungan cinta kamu. Sebelum kalian ini rekonsiliasi, sebelum kamu menerima cintanya dia, ya kamu bertanya lagi, ada Five of Pentacles, kamu akan mengatakan bahwa kamu sakit hati loh, kalau kamu kecewa loh, sudah banyak harapan loh, pokoknya kamu akan seperti apa ya, seperti curhat lah sama dia. Ya teman-teman, tapi memang ini hubungan yang memang akan terjalin lagi pelan tapi pasti. Eight of Pentacles, kamu akan pelan tapi pasti memaafkan dia, pelan tapi pasti menumbuhkan lagi rasa percaya kamu terhadap dia, karena kamu merasakan kalau orang ini tulus sama kamu, cinta sama kamu, tulus meminta maaf, tulus merasakan sakit juga ketika perpisahan itu terjadi. Apalagi untuk kamu yang memang masih nyaman sama orang ini, masih sayang sama orang ini gitu ya. Kamu akan menjalankan hubungan ini pelan tapi pasti. Ada Page of Pentacles, dia juga menjanjikan hubungan yang jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Kedatangan dia bukan hanya untuk minta maaf, bukan hanya untuk berrekonsiliasi, bukan hanya untuk pacaran, tapi dia ingin hubungan yang serius. Jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Mungkin ini yang menggugah kamu ya untuk memaafkan dia, untuk kembali sama dia. Ada the Star, ada harapan yang akan terwujud di sini. Harapannya dia ke kamu, kamu ke dia. Harapan baik di dalam hubungan cinta ini. Intinya banyak akan kembali sama orang dari masa lalu kamu. Ya, kamu akan merasakan kalau orang ini jauh lebih baik sih dibandingkan sebelumnya. Kamu akan merasakan hal tersebut. Gitu ya. Di sini ada Strength. Hubungan kamu yang dulu nih on off menjemukan deh, pokoknya membuat jenuh sekali, membuat kamu nggak pasti dengan hubungan cinta ini. Kali ini kedatangan dia akan meyakinkan ke kamu bahwa dia tidak akan seperti itu lagi, dan dia juga akan menjelaskan kenapa sih dulu hubungannya on off, kenapa sih dulu hubungannya dia tidak bisa memberikan kepastian, atau ya dia akan menjelaskan banyak hal tentang kekecewaan yang terjadi di dalam hubungan kamu sama dia dulu. Dia juga akan memberikan kesempatan sama kamu kok untuk bertanya.
gitu ya. Bukan maksudnya untuk mengulik kembali luka lama, tidak. Tapi ini supaya saling memaafkannya ini nih clear semuanya. Benar-benar memaafkan apa yang terjadi di belakang sana. Kalau mau memulai hubungan yang baru ya mulai dengan bersih lagi. Saling memaafkan, berdamai dengan keadaan, belajar dari pengalaman buruk itu. Itu maunya kamu ke dia, dia ke kamu. Ya, banyak yang akan berekonsiliasi, minimal memaafkan ya, berdamai dengan keadaannya teman-teman ya. Ini banyak sekali energi positif. Meskipun memang kamu memaafkan dia atau kamu menumbuhkan lagi rasa percaya di dalam hubungan cinta ini memang pelan tapi pasti ya. Mungkin di sini ada Five of Pentacles. Kamu mungkin akan sedikit terkenang-kenang lagi apa yang terjadi di belakang sana, tapi itu tidak akan berlarut-larut. Ya, apapun pertanyaan kamu di dalam hati kamu, pasti kamu akan tanyakan apa adanya sama dia. Dan dia legowo kok, dia welcome aja kamu menanya apa gitu ya teman-teman ya. Supaya kamu tuh nggak ada beban lagi di hati. Mungkin tujuan dia seperti itu. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Teman-teman, by the way, kalau hasil readingan aku tentang orang dari masa lalu kamu, kayaknya banyak yang sensi ya gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa kamu tidak bisa menerima orang dari masa lalu kamu, apapun alasannya dia gitu ya, atau kamu nggak suka kalau ada energi mantan terbaca di readingan, ya mungkin ini bukan untuk kamu ya guys. Ini mungkin akan cocok dengan orang-orang yang memang legowo ya, untuk orang-orang yang energinya resonate dengan pilihan kedua. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Kayaknya banyak yang milih pilihan kedua nih ya. Aku rapin dulu. Ya, aku hanya berusaha untuk menjelaskan apa adanya hasil readingan kamu. Jadi jangan kekinya sama aku ya, teman-teman ya. Di sini ada huruf G, ada M, ada L, ada Q, ada V, ada J, ada U, ada V lagi, ada H, ada O, ada Q lagi, ada F, ada X ya di sini. Energi orang dari masa lalu kamu mungkin ya. Ada D, ada S, ada M, ada W, dan ada B. Oke teman-teman, apapun hasil readingan kamu, tolong disikapi dengan bijaksana, dengan dewasa. Kalau memang menurut kamu ini kamu tidak tertarik dengan hasil readingannya yang apa adanya ini, ya sudah. Mungkin memang ini bukan energi kamu yang aku tarik. Mungkin energi teman-teman kita yang lain. Semoga cocok guys. Bye-bye.